Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian setelah Uhud atau fase Uhud, dan kalau sebagian ulama mengatakan ini masih lanjutan perang Uhud. Ada yang memisahkannya, dikenal dengan perang Hamrat Asad. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, kondisi muslimin sangat menyedihkan sebenarnya, karena mereka diserang dari belakang dengan 200 pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam. Walaupun jumlah mereka banyak, 650 orang di kalangan sahabat, tetapi mereka terpencar. Ada yang memungut ghanimah karena mereka pikir mereka sudah menang. Dan ternyata di antara pasukan Khalid bin Walid ada yang sempat mengangkat bendera Quraisy, dan akhirnya membuat 2000 sekian orang dari depan, karena melihat bendera mereka kembali berdiri, maka mereka kembali menyerang, sehingga kondisi muslimin di tengah-tengah. Dan ini membuat banyak sekali korban. Sementara Nabi SAW sendiri terdesak juga dengan sebagian pasukan Khalid bin Walid, yang membuat akhirnya terpukul mundur ke dekat gunung Uhud. Ringkas cerita, terjadilah banyak sekali korban di antara muslimin sampai 70 orang, dan mereka akhirnya bertahan di atas gunung Uhud. Orang-orang Quraisy pada saat itu menguasai lokasi peperangan, karena muslimin tidak ada lagi. Yang di medan perang sudah mati, terbunuh 70 orang. Sisanya 600 orang sekian, itu semuanya ya, naik ke atas gunung bersama Nabi SAW, dan semuanya terluka. Tidak ada yang selamat dari luka, termasuk baginda Nabi SAW sendiri terluka pada saat itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy menguasai lokasi peperangan, dan mereka melakukan banyak hal yang buruk pada saat itu. Di antaranya adalah perkataan Abu Sufyan sebelum masuk Islam tentunya, karena nanti di pembahasan kota Mekah kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya orang ini. Tapi yang jelas Abu Sufyan pada saat itu setelah berdialog dengan Umar bin Khattab, Umar di atas gunung dan Abu Sufyan di bawah, dia sempat mengatakan di perkataan terakhirnya, telah terjadi mutilasi dan perusakan organ tubuh dari pasukan kami, tapi tidak saya perintahkan dan juga tidak saya larang. Karena pada saat itu semua orang Quraisy bebas berbuat apa saja di jenazahnya muslimin, dan jenazah muslimin rata-rata semuanya dirusak oleh mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu, yang sudah kita ceritakan bagaimana Hindun pada saat mendengar Hamzah terbunuh, dia langsung memanggil Wahsy untuk memberikan hadiah yang telah dia janjikan. Kemudian merusak hidung Hamzah, daerah wajah merusaknya, dicoret-coret, dirobek dengan beberapa pisau, kemudian juga dadahnya dibelah, kemudian dicabut jantungnya, sampai jengkelnya, saking jengkelnya Hindun, dia berusaha untuk memakan, tapi tidak bisa, dia tidak mampu untuk itu, karena memang dia menganggap Hamzah yang telah membunuh ayahnya, ya, karena dia namanya Hindun bin Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, ini mati, terbunuh di tangan Hamzah. Pamannya juga Syaibah bin Rabi'ah juga mati, terbunuh di tangan Hamzah, gitu kan. Kemudian ada saudaranya juga Walid, ya, bin Utbah, ini juga mati terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia merasa jengkel sekali dengan Hamzah. Ringkas cerita, pada saat sudah selesai semuanya, ya, pasukan muslimin melihat orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan medan perang, sudah jauh, sudah tidak kelihatan lagi, mereka turun. Lalu mereka mulailah mengurus jenazah-jenazah tersebut, dan sudah kita jelaskan bagaimana prosesi pengumpulan jenazah pada saat itu, bagaimana ada Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dengan pesan-pesannya, ya, bagaimana Nabi SAW menangis terisak-isak pada saat melihat pamannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami belum pernah melihat baginda Nabi SAW menangis seperti pada saat itu. Jadi sangat luar biasa gitu, karena kaget melihat pamannya diperlakukan. Setelah pemakaman 70 syuhada Uhud, pasukan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke Madinah. Dan sudah kita jelaskan, Uhud sebenarnya masuk wilayah haram, tapi di zaman Nabi SAW Uhud itu berada di luar pintu gerbangnya Madinah. Makanya orang-orang Quraisy datang ke Uhud dulu itu untuk menembus benteng Madinah. Jadi kalau dari Uhud kita menghadap ke arah Masjid Nabawi, itu dulu ada tembok pintu gerbang besar dulu di situ. Maka Nabi SAW menyuruh pasukan masuk kembali ke Madinah, di rumah masing-masing dalam kondisi mereka terluka. Ada yang 70 luka, ada yang 60 luka, ada yang robek-robek badannya, sobek segala macam, banyak masalah yang sedang dihadapi. Malam hari mereka istirahat, bersolat berjamaah pun sedikit, tidak banyak orang yang hadir pada saat itu, karena tidak mampu ke masjid, ya, mereka sudah sangat luar biasa lukanya gitu. Subuh
Hadirlah sebagian besar sahabat sholat subuh berjamaah di masjid, diantaranya kepala-kepala suku. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengeluarkan sebuah instruksi, dan instruksi ini wahyu. Habis sholat subuh Jibril datang membawanya. Isinya adalah Nabi SAW mengatakan semua yang hadir di menang Uhud kemarin Sabtu terjadi 15 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijriah terjadi Uhud. Tanggal 16 Syawal hari Ahadnya Nabi SAW habis sholat subuh mengeluarkan instruksi semua yang hadir di Uhud kemarin, semuanya tidak ditambah dengan pasukan baru, harus segera bergabung lagi dengan pasukan Nabi SAW, buat pasukan lagi, orang-orang itu saja, kemudian kembali mengejar Quraisy, dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang ikut kemarin. Dan ini dinukil oleh Muhammad bin Ishaq, artinya dalam salah satu kitab sirah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, perang Uhud terjadi hari Sabtu 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Keesokan harinya, hari Ahad tanggal 16 Syawal, muadzin Rasulullah SAW Bilal menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan biasanya caranya adalah beliau naik ke tembok tertinggi di masjid, karena pada saat itu temboknya tidak terlalu tinggi. Kemudian Bilal biasanya azan di situ, dan sekarang dia meneriakkan untuk memanggil Rasulullah SAW, memanggil kalian kembali jihad, khusus yang hadir kemarin, harus segera mengejar Quraisy. Kumpullah segera hai hamba-hamba Allah, pindah lagi ke jalan sisi lain masjid. Kemudian teriak lagi, terus kelilingi kota Madinah. Hari itu memanggil orang-orang. Nah, panggilan ini biasanya kalau sudah dari muadzin Nabi SAW, karena yang ditunjuk oleh Nabi, maka muslimin yang mendengar juga menyebarkannya kepada orang lain. Jadi tersebar satu kota Madinah. Kata beliau, muadzin tersebut menyerukan bahwa yang boleh keluar saat ini hanyalah orang-orang yang ikut di perang Uhud kemarin. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah. Kenapa Nabi SAW tidak tambah pasukan baru? Kenapa bukan orang yang fisiknya kuat? Di Madinah banyak muslimin yang tidak sempat ikut, yang masih sehat. Gitu. Tapi di sini Nabi SAW mengajak yang kemarin saja, bukan yang sekarang yang masih kuat. Nanti ada hikmahnya tentunya. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW habis sholat subuh instruksikan, dan tiba-tiba seluruh pasukan berkumpul. Yang kemarin itu 600 orang sekian berkumpul semua, 630 orang bersama Nabi SAW, kumpul semuanya. Jadi lebih sedikit waktu hadapin Quraisy pertama 700 orang gitu kan, 70 orang sudah jadi korban. Sekarang berkumpul semuanya 650 orang ini, 630 orang bersama Nabi SAW. Lalu orang-orang yang lain ada yang datang mau bergabung, ya Rasulullah kami juga mau ikut. Kata Nabi SAW tidak bisa. Yang kemarin hadir, dan itu ketahuan orang-orangnya siapa saja, apalagi mereka terluka. Lalu kumpullah mereka semua. Subhanallah, di satu sisi ada hikmah syar'i. Orang-orang Quraisy pada saat mereka sudah menjauhi Madinah kurang lebih perjalanan sehari, karena mereka dari kemarin siang tinggalkan medan perang, mereka sudah jalan sampai pagi besoknya. Jadi sudah perjalanan sehari, menuju ke Mekah 3 hari pada saat itu. Berarti kurang lebih sudah 30% perjalanan ya. Kalau kita sekarang mungkin 100 kilo sekian ya. Mereka sudah jalan. Pada saat mereka sudah tiba di lokasi yang mereka tiba sekarang, sekitar 30% dari jarak perjalanan ke Mekah, tiba-tiba mereka diskusi di waktu duha. Mereka diskusi, apa yang sudah kita lakukan nih? Kita belum menang sama sekali, kata orang-orang Quraisy. Tadinya kita datang untuk menyerang Madinah dan menaklukkan Madinah. Kita bertemu dengan mereka di Uhud, lalu kemudian kita menganggap diri kita sudah menang, lalu kita pulang. Belum melakukan apa-apa. Kita harus kembali sekarang. Kembali serang Madinah, taklukin. Seperti itulah.